Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Pak Eko di sini ya. Pada video kali ini saya akan mengulas kembali penjelasan sekaligus untuk contoh-contoh yang pada video sebelumnya kurang terlihat dengan jelas karena ada bagian-bagian dari video yang penting justru malah terpotong karena kesalahan teknis. Baiklah siswa sekalian, untuk ini saya mulai dengan intensitas dan taraf intensitas yang sudah saya jelaskan ya. Selanjutnya, berhubung pendengaran manusia itu rentangnya sangat lebar. Coba perhatikan di sini untuk taraf intensitas ya, itu adalah dari perbandingan logaritmiknya ini. Kita tahu bahwa telinga manusia itu adalah pengenal atau detektor bunyi yang sangat peka ya. Karena mampu mendengar dalam rentang frekuensi yang sangat lebar ya. Dari yang terkecil mulai 10 pangkat min 12 watt per meter persegi sampai dengan 1 watt per meter persegi. Jadi itu rentangnya sangat lebar ya. Dengan kita ketahui bahwa intensitas bunyi ya yang terkecil ya itu adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi yang disebut sebagai batas rendah untuk bisa didengar ya. Kemudian untuk 10 pangkat min 12 itu yang merupakan intensitas terkecil itu adalah ambang pendengaran ya. Di sini ada ambang pendengaran. Kemudian untuk yang intensitas terbesar yang mulai menimbulkan rasa sakit itu adalah 1 watt per meter persegi ya. Nah, jadi ini rentangnya lebar sehingga intensitas terbesar yang masih dapat didengar oleh manusia tanpa rasa sakit ini sekian ya, ini ya. Kali ini 1 watt per meter persegi disebut sebagai ambang perasaan. Berdasarkan data percobaan, telinga manusia itu mendengarnya ya logaritmik. Kenapa logaritmik? Karena rentangnya lebar itu kalau dibuat grafik sulit. Maka dari itu dibuatkan istilah baru yaitu taraf intensitas ya. Jadi dituliskan begini. Taraf intensitas itu lambangnya bisa TI, bisa pita. Itu adalah 10 log I per I0 ini. I per I0 dengan I adalah ini intensitas bunyi dan untuk I0 adalah intensitas bunyi. Ini kurang ketikan ya, intensitas ambang ya. Intensitas ambang bunyi nilainya juga satuannya juga watt per meter persegi. Berikut ini adalah contoh-contohnya ya, contoh-contoh untuk besarnya taraf intensitas seperti ambang pendengaran ini 10 pangkat min 12. Jadi ini 0 taraf intensitasnya. Kemudian desah daun sangat lemah ya, 10 dB. Satuannya adalah desibel ya. Bisikan 30, dengungan nyamuk 40, percakapan normal 50. Seperti ini. Untuk soalnya, contohnya yang ini, 2 buah mesin identik ditempatkan pada jarak yang sama terhadap seorang pekerja. Intensitas bunyi dari masing-masing bunyi adalah sekian. Tentukan taraf intensitas bunyi yang didengar oleh pekerja bila hanya satu mesin yang dioperasikan dan bila kedua mesin dioperasikan, dengan diketahui bahwa log 2 adalah 0,0301. Nah, kita tuliskan di sini betanya atau taraf intensitasnya sama dengan 10 log I per I0. Intensitasnya ini diambil dari sini. Dari sini. Maka kita tulis 2 kali 10 pangkat min 7 watt per meter persegi dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 12. Ini coret. Jadi ini tinggal 10 log 2 kali 10 pangkat 5. Nah, ini sifat logaritma perkalian itu adalah sama saja dengan log 2 ditambah log 10 pangkat 5.
Ya, ini kalau ditulis itu kan itu terlalu cepat mungkin bagi sebagian siswa. Ini 10 dikalikan log 2 ditambah log 10 pangkat 5. Begini ya. Log 2 itu adalah ini. Dari diketahui 0,0301 ini. Kemudian log 10 pangkat 5 itu kan sama dengan 5. Ya kan? 5. Jadi di sini sehingga kita dapatkan ini 5,301 kalikan 10. Nah, ini dia. Jadi taraf intensitasnya adalah 53,01. Ini jika satu sumber bunyi ya. Hanya satu sumber bunyi. Bagaimana kalau untuk kedua mesin dioperasikan ya? Tinggal kita lanjutkan di bawahnya ini ya. Dengan cara yang sama ya. Hanya saja taraf intensitasnya kalau 2 kan 2 kalinya. Intensitasnya itu 2 kali. 2 kali dari ini, 2 kali 10 pangkat min 4. Min 7 ya, ini jadinya ini 4 kali 10 pangkat min 7 ya. Sehingga didapatkan ini adalah 2 kuadrat ya, 4 kali 2 kuadrat dikalikan 10 pangkat 5. Ini kalau diuraikan sama dengan 10 dikalikan dalam kurung log 2 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 5. Log 10 pangkat 5. Gini. Nah, ini sama dengan 10. Ini kan log. Ini hasilnya adalah 2 dikalikan log 2 sesuai dengan sifat logaritma ya. Ditambah dengan 5. 2 log 2 ya berarti sama dengan 2 dikalikan 0,301 ditambah 5. Gini kan. Ini dikalikan dengan 10. Maka jadinya ini. Ini adalah 10 kali 0,602 plus 5. Nah, jadi ini kalau sumber bunyinya ada 2, 56,02. Kalau satu sumber bunyi, 53,01. Ya. Jadi bukan berarti kalau sumber bunyinya 2 terus taraf intensitasnya dikalikan 2. Tidak. Ya. Yang dikalikan itu adalah intensitasnya. Coba perhatikan hasilnya. Jika intensitas bunyi di 2 kalikan, taraf intensitasnya hanya bertambah. Ini hanya dibulatkan, ini 3 desibel. Ya, begitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sumber bunyinya itu ada banyak, ya, katakanlah misalnya N. Bila sumber bunyi menghasilkan intensitas 1I, ya, ini I, maka bila ada N buah sumber bunyi yang identik dan dibunyikan serentak, maka intensitasnya menjadi N dikalikan I. Ya, N kali I. Sehingga hubungannya menjadi seperti ini. Beta N sama dengan 10 log. Ini intensitasnya adalah I dikalikan N dibagi I 0. Sesuai dengan sifat logaritma, ini ya. Log A kali log B sama dengan log A tambah log B. Yang ini yang sebagai A, I per I 0-nya A. Yang B-nya itu N. Ya. Jadi seperti ini log I per I 0 ditambah log N. Log I per I 0 ya dikalikan 10. Ini tidak lain adalah taraf intensitas untuk satu sumber bunyi ini. Satu sumber bunyi. Nah, yang ini tetap. Sehingga taraf intensitas untuk N sumber bunyi yang identik sama dengan taraf intensitas untuk satu sumber bunyi ditambah dengan 10 log N. Ini. Jadi untuk yang atas ini pakai rumus ini juga boleh. Juga sama saja. Ya. Jadi kalau beta N, beta 2 sama dengan beta 1 plus 10 log N-nya berapa? N-nya 2. Jumlahnya kan 2. Ya, begini. Yang ini tadi adalah 53,01 ditambah 10 log 2. Log 2 adalah 0,301. 53,01 ditambah 3,01 sama dengan 56,02. Ya kan sama saja. Ya. Silahkan pakai rumus yang mana, boleh yang itu. Kalau sudah paham, mending pakai ini lebih cepat ya. Kemudian bisa juga terjadi perubahan, ya, perubahan jarak antara sumber bunyi dengan pengamat, yaitu juga akan menghasilkan perubahan taraf intensitas. Ya. Jadi seperti ini. Beta 1 adalah 10 log I per I 0. Beta 2 sama dengan 10 log I 2 per
I0 ya. Selisih taraf intensitas akibat perubahan jaraknya ya, misalkan beta 1 min beta 2 sama dengan ini 10 log I1 per I0 min 10 dikalikan log I2 per I0. Kita pakai logaritma ya. Logaritma dikurang itu sama dengan ini, difaktorkan dulu ini ya, setelah dikurangi kemudian pakai sifat logaritma ini. Log A min log B sama dengan log A per B. Nah, jadi ini tulis 10 log I per I0 dibagi I1 per I0 dibagi dengan I2 per I0. I0-nya dicoret sehingga menjadi log I1 per I2. Nah, karena intensitas itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, tadi rumusnya apa? Rumusnya kan gini, I sama dengan P per A. Ya, A itu sama dengan 4pi R kuadrat. Ya, ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Sehingga I1 banding I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Ini kuadratnya di sini. Nah, sesuai dengan logaritma, pangkat ini bisa turun ke sini seret, gitu, turun sini, jadinya 20. 20 log R2 per R1. Ya, jadi ini selisihnya itu sama dengan 20 log R2 per R1. Atau bisa juga tulis pakai ini, sama saja ya. Kemudian untuk efek Doppler. Efek Doppler itu adalah gejala yang timbul karena perubahan frekuensi yang didengar pendengar karena gerak relatif dari sumber bunyi dan atau pendengar. Ini ada kata-kata dan atau ya. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Maksudnya mobilnya pendengarnya bergerak, sumber bunyinya bergerak. Ini tergantung ini yang ditanyakan di soal siapa yang sebagai pendengar gitu ya. Kemudian contohnya ini ada dua benda ya, mobil bergerak ke kiri ke kanan dan pengendara sepeda ke kiri. Kita bisa tuliskan rumus umumnya, frekuensi yang didengar pendengar itu sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS kalikan Fs. Diingat-ingat rumusnya ini ya. Ya, aturan tandanya ini diperhatikan, dipahami jangan dihafalkan. Jika pendengar mendekati, maka positif. Mengapa positif? Kalau mendekati, ini FP-nya akan naik. FP-nya harus naik. Ya, ini kalau pendengarnya mendekat, ini mendekat, maka untuk mendapatkan FV yang besar itu, maka yang atas itu harus dijumlah. Ya, kalau dijumlah berarti VP-nya harus dikasih nilai positif. Gitu ya. Kalau pendengarnya menjauh, intinya kalau menjauh pasti FP-nya menjadi turun. Ya, ini FP-nya turun. Nah, kalau FP-nya turun, maka supaya pembilangnya kecil, maka itu negatif. Demikian juga dengan sumber bunyi. Ya, sumber bunyinya jika mendekat, sumber bunyi mendekat itu akan menyebabkan FP-nya positif naik ya. Supaya ini lebih besar, maka dibagi dengan bilangan yang kecil. Supaya kecil, maka ini berarti operasinya adalah pengurangan. Min ya. Negatif. Kalau menjauh akan menyebabkan FP-nya lebih kecil, turun ya. Nah, supaya turun maka pembaginya besar. Supaya besar berarti ditambah atau plus. Nah, begitu ya. Mungkin begitu yang untuk penjelasan di sini. Untuk efek Doppler. Berikutnya ada layangan. Layangan itu apa sih? Layangan itu jangan dipikirkan layang-layang, bukan ya. Layangan itu adalah timbulnya bunyi antara keras lemah itu secara berturutan. Bagaimana hal itu terjadi? Itu karena ada perpaduan atau superposisi antara dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama atau berbeda sedikit. Nah, itu disebut layangan atau beat. Ya. Contohnya misalnya ada sumber bunyi ya dituliskan dengan persamaan Y1 sama dengan A sin 2pi F1 dikalikan T. Y2-nya adalah A sin 2pi F2T ya. Setelah terjadi superposisi berarti dijumlahkan ya.
Kemudian sin tambah sin itu adalah 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih, begitu ya di matematika. Nah, ini didapatkan hasil akhirnya itu adalah Y1 plus Y2 adalah 2A cos 2pi dalam kurung F1 min F2 per 2 kurung tutup dikalikan T dikalikan sin 2pi dalam kurung F1 plus F2 per 2 dikalikan T. Perhatikan yang ada di dalam kurung ini, ya, dalam kurung ini adalah amplitudonya ya. Amplitudonya. Ini amplitudonya yang ini. Yang ini. Ini amplitudonya. Nah, gelombang di atas ini bisa dilihat amplitudonya sebelah sini. Merupakan amplitudo dari superposisi dua gelombang yang sama amplitudonya, tetapi frekuensinya berbeda. Nah, seperti ini. Ini begitu. Hasil perpaduannya di sini terjadi simpul. Ini berarti bunyinya nanti lemah. Di sini keras, di sini lemah, di sini keras dan seterusnya, ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat untuk amplitudonya ya, yang ini yang coba kita amati yang fungsi cosnya. Fungsi cosnya itu nilai maksimumnya adalah 1 plus minus 1 ya kan. Maka frekuensi bunyi keras ini adalah F1 min F2 dibagi 2. Ya, dari mana? Ya, kita bisa tuliskan untuk periode dari layangan. Ini saya tuliskan TL itu adalah kan setengah periode. Di sini setengah periode. Ini salah satu gelombang di sini. Jadi ini setengah gelombang atau setengah periode. Ini setengah periode sama dengan setengah dari ini 2 F1 min F2. Ya, karena apa namanya amplitudo itu periode itu adalah berbanding terbalik dengan frekuensi. Sehingga kita bisa dapatkan TL itu sama dengan F1 min F2. Nah, seperti ini ya. Sekarang bagaimana kalau mau menghasilkan layangan itu kira-kira begini ya. Saya buka aplikasi yang namanya Audacity ya. Bentar, yang Audacity saya buka di sini. Nah, ini sudah terbuka ya Audacity-nya. Kemudian kita masukkan track ya. Kemudian diisi pakai tone-nya dengan diisi frekuensinya misalnya 440 Hz. Kita oke. Kemudian kita memasukkan lagi untuk membangkitkan bunyi ya. Membangkitkan bunyi dengan frekuensi misalnya bentar, ini diulang lagi. Nah, ini frekuensinya misalkan yang satunya 445, kita oke ya. Nah, sudah siap duanya, kita bunyikan. Nah, ini akan terdengar bunyi keras lemahnya ya, keras lemah. Itulah yang namanya layangan ya, atau beat bahasa Inggrisnya. Itu frekuensi layangan sama dengan selisih dari frekuensi sumber bunyi yang digunakan itu ya. Jadi begitu untuk mendapatkannya seperti ini kalau menggunakan aplikasi Audacity. Bisa juga kita menggunakan garpu tala yang frekuensinya sama, kemudian supaya selisih sedikit ya, itu salah satu dari garpu talanya itu ditetesi lilin sehingga berbeda sedikit. Dibunyikan bersama-sama akan timbul layangan ya, begitu ya. Itu untuk menghasilkan layangan ya, yang paling mudah kalau pakai laptop itu menggunakan aplikasi Audacity. Kalau di laboratorium ada garpu tala ya pakai garpu tala. Ya, yang sama satu dikasih
lilin ya. Nah, baiklah, ini untuk soal-soalnya, latihannya. Nanti akan saya berikan soal mana yang akan dikerjakan, saya kirimkan lewat media yang lainnya. Untuk video yang saat ini saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa terus dipelajari fisikanya supaya tidak ada kesulitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.